Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relimen, Renungan 5 Menit. Renungan hari ini mengenai hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, kiranya kita tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada renungan hari ini mengenai hukum Taurat, kita baca dan kita peroleh dari Alkitab, terlebih khusus dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Seperti kita ketahui dari Alkitab bahwa hukum Taurat diberikan Tuhan untuk manusia, terlebih khusus untuk umat Tuhan, agar melalui pembacaan, perenungan, dan tindakan yang sesuai dengan hukum Taurat ini, kita memiliki 3 hal penting yang kita dapat kerjakan. Yang pertama, kita memiliki hubungan relasi dengan Allah, Tuhan kita, melalui seremonial, melalui cara-cara ibadah kita dengan baik dan benar. Sehingga kita mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati, Allah yang disembah, Allah yang maha mulia, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yang kedua, kita akan mengetahui dan memberikan diri mengerti akan diri kita sendiri, membangun relasi dengan diri, berdamai dengan diri, demikian juga dengan sesama kita, dengan keluarga kita, komunitas kita, etnis kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita juga berdamai dengan lingkungan kita. Dan yang terakhir ialah agar melalui hukum Taurat kita memiliki karakter, memiliki moral yang dikehendaki Tuhan. Tentulah hal ini berkaitan dengan kekudusan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, memang hukum Taurat bukan jalan keselamatan. Karena memang tidak ada seorang pun yang mampu sempurna melakukan hukum Taurat. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sempurna menggenapkan hukum Taurat. Namun demikian bukan berarti kita melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jadikanlah hukum Taurat itu sebagai cermin untuk mengevaluasi siapakah diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Dan sebagai penuntun dan arah agar kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena dengan kita menyadari akan dosa dan keterbatasan kita, kita membutuhkan penolong, juru selamat, penebus, dan Mesias bagi hidup kita. Dengan demikian kita menyadari bahwa hukum Taurat yang suci, yang kekal, yang mulia itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan diri, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Salah satu bagian yang penting dari hukum Taurat ialah di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan mengendaki dan menyatakan bahwa dialah yang berkuasa atas segala semesta alam, atas bumi ini, atas kerajaan manusia. Tuhanlah yang membawa umatnya kembali kepadanya, dan Tuhanlah yang mampu membebaskan manusia dari perbudakan apapun. Karena Tuhan yang berdaulat, berkuasa, dan penuh dengan cinta kasih itulah, maka kita seharusnya memusatkan diri kita, hidup kita hanya kepada Tuhan Allah kita. Jangan ada Allah lain, ilah lain, sesembahan lain. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, tidak boleh menyembah manusia, tidak boleh menyembah nabi, tidak boleh menyembah rasul, tidak boleh menyembah orang-orang suci, bahkan tidak boleh menyembah malaikat, bulan, bintang, matahari, bumi, dan segala isinya ciptaan Tuhan itu. Kita harus sungguh-sungguh fokus hanya menyembah Tuhan Allah yang dinyatakan dan dituliskan dan diperkenalkan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Karena di luar Tuhan Allah yang ada, yang dinyatakan di dalam Alkitab, itu adalah berhala, itu adalah ilah-ilah, itu adalah sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan untuk sujud berlutut menyembahnya. Karena itu kita harus betul-betul sungguh-sungguh fokus hanya satu Allah yang disembah, Allah yang Esa, yang padanya ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya dengan perenungan yang singkat ini memberikan kepada kita dorongan dan tuntunan agar kita tetap fokus menyembah Tuhan yang benar.
Dan kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin.